pelaksanaan udah jalan, tapi kita terima informasi ditemukan seperti ini. Ke depan akan pelaksanaan mungkin akan kita sekat lebih ketat lagi agar tidak terjadi seperti ini. Kita nggak berharap baik masyarakat yang melaksanakan demo, bagi masyarakat yang tidak melaksanakan demo, kemudian aparat TNI Polri dan instansi lainnya tidak berdampak dalam artian mungkin nanti terjadi suatu kerusakan dan lain-lain. Kami di sini datang sebagai rakyat, Pak, ingin mengadu ke rumah kami, Pak, ingin datang ke rumah kami, Pak. Seharusnya bapak-bapak kalian ini memfasilitasi kami, bukan malah menembaki kami atau memusuhi kami, Pak. Senjata kalian itu dibeli dari hasil uang rakyat, Pak. Kalian juga rakyat, bapak kalian juga rakyat, keluarga kalian rakyat, kalian punya anak-anak, Pak. Kalian punya keluarga, Pak. Keluarga kalian itu rakyat, bapak juga kena imbasnya. Imbas dari peraturan yang dikeluarkan oleh oligarki bangsat. Aparat bangsat. Jangan tembak, Pak. Tembak kami. Kalau kami bilang kami tidak percaya polisi lagi, jangan marah. Kalau kami ada masalah, kami tidak mau menyelesaikan dengan polisi lagi. Jangan marah. Kalau kami ada persoalan, kami selesaikan dengan cara kami sendiri. Kalian jangan marah. Karena apa? Karena kalian sendiri yang melakukan ini. Kami bukan orang bodoh. Kami bukan hanya tempatan es mawar jadi polisi. Kami punya pendidikan, kami punya gelar, kami punya sarjana. Ingat itu. Kami menghargai kalian semua, menghormati lambang yang kalian pakai ini. Hormat kami. Tapi kenapa tidak bisa fasilitasi kami, mediasi kami untuk bertemu? Kami tidak bawa pisau, kami tidak bawa senjata seperti bapak-bapak macam ini. Tidak ada pisau di sini. Demo tolak kenaikan BBM berlanjut. Polda Metro Jaya kerahkan 3.500 personil. Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 3.500 personil untuk mengamankan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak di 3 titik yang ada di Jakarta dan Tangerang pada Rabu 21 September 2022. Dari 3 titik itu ada sekitar 450 massa dari sejumlah elemen yang bakal menyampaikan pendapatnya di muka umum. Menurut Zulpan, 2 titik aksi unjuk rasa berada di wilayah DKI Jakarta, yakni di depan gedung Balai Kota DKI dan gedung DPR MPR Jakarta Pusat. Kemudian aksi demonstrasi juga bakal berlangsung di wilayah Kota Tangerang oleh mahasiswa di kampus Raharja Tangerang Kota dengan jumlah massa sekitar 50 orang. Selain menolak kenaikan harga BBM, mereka juga menolak Omnibus Law, menuntut kenaikan upah minimum kabupaten atau kota 2024 dan penyesuaian tarif ojek online. Berikut rincian 3 titik rencana aksi. 1. Gedung DPR MPR 250 orang. Koalisi driver online tolak kenaikan BBM, sesuaikan tarif ojol pukul 10.00 WIB. 2. Balai Kota DKI 150 orang. Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DKI Jakarta tolak kenaikan BBM, tolak Omnibus Law, kenaikan UMK 2023 pukul 07.00 WIB. 3. Kampus Raja Tangerang Kota 50 orang. Mahasiswa Stisnu Nusantara Tangerang tolak kenaikan BBM pukul 10.00 WIB. Ada larangan siswa Jakarta ikut demo tolak kenaikan harga BBM. Pelajar kami terpukul telak. Elemen pelajar dalam Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta mengecam pelarangan ikut unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM yang berada di sekolah-sekolah di Jakarta. Sejumlah sekolah di DKI Jakarta mendatangi dijaga kepolisian menjelang aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak pada Selasa 13 September 2022. Kepolisian bekerja sama dengan pihak sekolah untuk melarang dan mengantisipasi keterlibatan pelajar dalam mengikuti aksi unjuk rasa kenaikan harga BBM. Pada Jumat 9 September 2022 lalu, Kapolda Metro Jaya Fadil Imron bersama dengan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat melakukan rapat koordinasi untuk membahas larangan pelajar mengikuti aksi unjuk rasa. Kapolda Metro Jaya dan Sudin Jakarta Barat mengimbau kepada pengawas dan kepala sekolah untuk melakukan pencegahan agar siswanya tidak mengikuti aksi unjuk rasa. Elemen pelajar dan LBH Jakarta menilai imbauan itu jadi rujukan bagi sejumlah sekolah untuk mengeluarkan pengumuman larangan mengikuti unjuk rasa, salah satunya yang dilakukan SMK 5 PGRI Jakarta. Berbagai cara lain pun dilakukan kepolisian dan pihak sekolah untuk melarang pelajar mengikuti aksi unjuk rasa. Elemen pelajar dan LBH Jakarta menemukan di SMA 101 Jakarta Barat, misalnya peserta diharuskan foto
timestamp setelah pulang sekolah dan apabila tidak masuk sekolah wajib memberikan foto berada di rumah. Pihak sekolah pun melarang siswanya untuk mengikuti aksi unjuk rasa dengan dasar usia yang dianggap belum mencukupi. Di SMKN 53 Jakarta Barat, peserta didik diminta untuk melakukan absen menggunakan timestamp dan orang tua peserta didik diimbau untuk menjemput ke sekolah ketika jam pulang sekolah. Apabila orang tua tidak menjemput ke sekolah, peserta didik tidak diperkenankan untuk pulang. Di SMK 3 Kedoya, kepolisian menjaga di sekolah hingga waktu kegiatan belajar mengajar selesai. Kepolisian melakukan pemantauan dan pendataan untuk siswa yang tidak masuk pada 12 dan 13 September 2022. Blok politik pelajar melempari gedung Kominfo dengan air kencing pada Senin 1 Agustus 2022. Beragam sanksi akan dijatuhkan bagi pelajar yang kedapatan melakukan unjuk rasa, dimulai dari ancaman akan ditindak secara tegas, pemanggilan orang tua, pencabutan kartu KIP dan KJP, hingga dikeluarkan dari sekolah. Elemen Pelajar dan LBH Jakarta menyatakan segala bentuk pelanggaran aksi yang didalami oleh pelajar tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Unjuk rasa, kata dia, adalah bagian dari hak kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum yang juga merupakan hak asasi manusia bagi seluruh warga, tidak terkecuali pelajar. Hal ini jelas dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain jaminan hak asasi manusia dalam rangka hak konstitusional warga negara, hak ini juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Covenant of Civil and Political Rights, Konvensi Hak-Hak Anak, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi, kata dia, siapapun dilarang mencegah pelajar ikut serta melakukan aksi unjuk rasa. Segala bentuk pelarangan terhadap aksi unjuk rasa yang akan dilakukan pelajar merupakan pelanggaran HAM. Selain itu, negara dilarang menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan tindakan represif, bahkan kekerasan kepada pelajar yang hendak melakukan aksi unjuk rasa. Segala bentuk tindakan represif yang dilakukan kepada pelajar berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia berlapis. Ia mengatakan apa yang dilakukan pelajar adalah bentuk ekspresinya sebagai warga negara tatkala memberikan koreksi atas kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan warga. Bagi pelajar, melakukan unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM merupakan bagian dari membantu orang tua keluar dari situasi krisis biaya hidup, yang sebagian besar orang tua mereka merupakan buruh dan pelaku usaha kecil. Di tengah kondisi keuangan yang belum membaik, kenaikan harga bahan pokok di pasaran akibat kenaikan harga BBM jelas menjadi persoalan bagi kondisi keuangan mereka. Kenaikan BBM menjadi pukulan telak untuk orang tua dan pelajar. Sebagai pelajar yang setiap harinya menggunakan kendaraan bermotor ataupun kendaraan umum untuk berangkat ke sekolah, kenaikan BBM berdampak sangat besar bagi para pelajar karena harus merogoh kocek lebih untuk membeli BBM ataupun membayar tarif kendaraan umum yang harganya ikut naik. Oleh karena itu, elemen pelajar yang terdiri dari blok politik pelajar seluruh Indonesia, dan LBH Jakarta mendesak Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Republik Indonesia untuk mencabut segala bentuk imbauan pelanggaran yang dilakukan kepolisian, suku dinas pendidikan, dan pihak sekolah perihal larangan pelajar mengikuti aksi unjuk rasa. Kementerian diminta untuk serta mendukung dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak dan penyampaian berpendapat di muka umum di dalam hal ini pelajar DKI Jakarta dan tidak terbatas kepada seluruh pelajar di DKI Jakarta. Mereka juga meminta kementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada suku dinas pendidikan, kepala sekolah, tenaga pendidik perihal pelanggaran hak anak untuk menikmati kemerdekaan, berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum. Pemerintah bergeming atas kebijakan kenaikan harga BBM meski aksi demo terjadi setiap hari di seluruh Indonesia. Pemerintah seolah tutup telinga tak mau mendengar keluhan beban hidup rakyatnya sendiri. Seperti hari ini, Rabu 14 September 2022, aksi demo tolak kenaikan harga BBM terjadi di banyak tempat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan mengatakan, kelompok tersebut akan menggelar aksi di 2 titik, yakni kawasan Patung Kuda dan Flower Pasar Rebo.